Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Hafiz dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang produk Levi's. Di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama saya Muhammad Rifki Hafiz. Yang kedua ada saya Muhammad Gunawansyah. Yang ketiga ada Adi Bariski. Yang keempat ada Nafis Noval dan yang kelima ada Fajar Ahmad Atasani. Sejarah dan ide awal bisnis akan dibacakan oleh Nafis Noval. Iya, sejarah dan ide awal bisnis Levi's dimulai pada tahun 1853 oleh Levi Strauss, seorang imigran asal Bavaria, Jerman, yang pindah ke Amerika Serikat untuk memanfaatkan peluang di masa Gold Rush California. Awalnya, Strauss menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk para penambang di San Francisco melalui bisnis grosirnya. Namun, Strauss menyadari bahwa para pekerja tambang membutuhkan pakaian yang kuat dan tahan lama karena pekerjaan mereka sangat berat dan sering merusak pakaian. Nah, di sini ada keunikan produk model 501 yang legendaris. Model 501 yang legendaris merujuk pada Levi's 501, yaitu model celana jeans ikonik dari merek Levi's yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1873. Celana jeans ini dikenal karena desainnya yang sederhana namun sangat tahan lama dan nyaman. Levi's 501 memiliki potongan klasik berbahan denim dan dilengkapi dengan kancing logam di bagian depan, bukan resleting yang menjadi ciri khasnya. Seiring berjalannya waktu, Levi's 501 telah menjadi simbol gaya dan kebudayaan pop, digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pekerja, musisi, hingga selebritas. Hingga kini, Levi's 501 tetap menjadi salah satu model jeans yang paling populer dan diakui di seluruh dunia. Yang kedua, penggunaan rivet pada saku rivet, ya atau paku keling. Pada saku pada saku digunakan untuk memperkuat dan mengamankan area-area yang rawan terkoyak atau terlepas, seperti pada jahitan di bagian pojok saku. Rivet membantu mencegah kerusakan lebih lanjut pada saku, memberikan daya tahan ekstra, dan juga menambah elemen desain pada pakaiannya. Biasanya, rivet digunakan pada jeans atau pakaian denim untuk memastikan saku tetap kokoh meskipun sering digunakan atau diberi beban. Ya, Yang ketiga ada detail ikonik pada desain. Yang ke satu jahitan kontras, yang kedua nikel rivet, yang ketiga saku koin, keempat label kulit atau pita, yang kelima ada pemilihan kain denim. Nah, kita lanjut ke yang nomor 4, beragam model dan fit. Yang ke satu ada slim fit, yang kedua ada stripe fit, yang ketiga ada bootcut, yang keempatnya ada skinny fit, yang kelima ada relax fit, yang keenam ada wide leg, dan yang ketujuh ada mom jeans. Nomor 5 dan 6 akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Hafiz. Nomor 5, warisan budaya dan pengaruh pop. Warisan budaya dan pengaruh pop jeans memiliki warisan budaya yang kuat, berakar dari sejarah pekerja di Amerika pada abad ke-19.
Oke, yang kelima ada warisan budaya dan pengaruh pop. Pop jeans memiliki warisan budaya yang kuat, berakar dari sejarah pekerja di Amerika pada abad ke-19, diciptakan oleh Levi Strauss dan Jacob Davis pada tahun 1873. Awalnya dirancang sebagai pakaian kerja yang tahan lama untuk penambang dan koboi. Namun seiring berjalannya waktu, jeans berkembang menjadi simbol pemberontakan dan kebebasan di kalangan anak muda, terutama pada dekade 1950-an dan 1960-an. Yang keenam, adaptasi dengan teknologi modern. Jeans telah beradaptasi dengan teknologi modern dalam berbagai aspek, mulai dari bahan produksi hingga desain. Beberapa contoh adaptasi tersebut adalah yang pertama ada teknologi kain, penggunaan denim stretch atau denim elastis yang menggabungkan serat sintetis seperti spandex untuk memberikan kenyamanan lebih, fleksibilitas dan daya tahan. Dua, pemrosesan digital. Proses pembuatan jeans kini menggunakan teknologi yaitu laser. Tiga, pencucian berteknologi. Teknologi waterless tanpa air digunakan untuk mengurangi penggunaan air dalam proses pencucian jeans. Empat, desain kostum. Dengan kemajuan teknologi, produsen sekarang dapat menawarkan jeans yang dapat disesuaikan melalui aplikasi, situs, atau web. Yang kelima ada fitur pintar. Beberapa merek juga mengintegrasikan teknologi seperti sensori fabric atau jeans pintar. Oke, next. Oke, di sini ada posisi pada PLC. Yang ke satu, introduction atau perkenalan pada tahun 1873. Dan yang kedua ada growth atau pertumbuhan awal hingga pertengahan abad ke-20. Yang ketiga ada maturity atau kematangan tahun 1970 hingga sekarang. Dan yang keempat ada baseline atau penurunan, menghindari penurunan. Di slide ini akan dibacakan oleh Apis. Oke. Posisi perusahaan pada dominasi pasar. Yang pertama ada market leader, segmen jeans premium. Yang kedua ada posisi kompetitif dalam persaingan global. Yang ketiga ada strategi definisi dan diversifikasi produk. Yang keempat ada peningkatan kehadiran digital dan omni-channel. Yang kelima ada brand loyalty yang tinggi. Jadi itu tuh posisi perusahaan pada dominasi pasar pada produk device. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nafis. Iya, pangsa pasar atau market share. Levi's memegang posisi yang kuat di pasar denim global, menjadikan dirinya sebagai merek terkemuka dengan pangsa pasar dominan di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan terbaru, Levi's mempertahankan pangsa 5,2% di kategori denim as, sebuah pencapaian penting dalam industri fashion yang sangat kompetitif. Penekanan perusahaan pada saluran direct to consumer di TC seperti toko fisik, e-commerce, dan aplikasi seluler telah memainkan peran penting dalam pertumbuhannya, memungkinkannya untuk melibatkan konsumen secara langsung dan memperluas jangkauan pasarnya. Nah, itulah pangsa pasar atau market share. Oke, selanjutnya jadi ada strategi perusahaan. Yang ke satu itu keaslian dan warisan merek. Yang kedua inovasi produk. Dan yang ketiga fokus pada lingkungan dan keberlanjutan. Yang keempat ada pemasaran dan kolaborasi strategis. Dan yang kelima ada strategi omni-channel. Yang keenam ada ekspansi pasar internasional. Dan yang ketujuh ada fokus pada generasi muda.
Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes. Oke, distribusi terkait teknologi yang dilakukan. Yang pertama, teknologi yang dilakukan Levi's adalah teknologi waterless. Yang kedua ada teknologi laser finishing. Yang ketiga ada AI predictive analytics untuk pengelolaan rantai pasok. Yang keempat ada teknologi omnichannel dan RFID untuk distribusi. Dan yang kelima ada kolaborasi dengan Google pada Project Jackpot. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.